Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV, kita jumpa lagi dalam acara SBT Sahur Bareng Tokoh. Nah, sekarang saya sedang di rumah si tokoh itu. Bunyi dong. Nah. Tuh, sahur kan mesti ada suara-suara piring ya. Ya Yohana Nawas, sekarang saya sedang di rumahnya Mas Anggi Umbara. Anda tahu siapa dia? Dia adalah seorang sutradara yang lahirnya di Jakarta tanggal 21 Oktober tahun 80. SD-nya di SD 012. Di mana tuh? Di Tanjung Barat. Di Tanjung Barat, nah ya. Kemudian SD-nya 2 kali pindah, satu lagi di Pejaten, SD 19. Kemudian SMP-nya SMP 98 Lenteng Agung. Apakah Anda alumni SMP 98 LE atau tadi SD 19 Pejaten? Kemudian SMA-nya SMA 55 Duren 3. Kuliah subuh. Kuliahnya pengamatan, kuliah kehidupan, mengamati ayahnya, itu almarhum Danu Umbara yang juga seorang sutradara ya. Sekarang saya sedang berada di rumahnya Mas Anggi Umbara, rumahnya daerah Cibubur Country, rumahnya ini keren sekali ya. Modern art ya. Tadi saya udah ketemu langit sama bumi. Siapa langit dan bumi? Itu anaknya. Anaknya diberi nama Langit dan Bumi. Bumi kakaknya, langit adanya. Siapa langit? Langit kakaknya ya, kakinya bumi adanya. Assalamualaikum Anggi. Waalaikumsalam. Anggi, betul nggak kata orang buah tidak jatuh jauhnya dari pohonnya? Ini seperti ayah Anda kan, dan seorang sutradara. Lalu barangkali Anggi dulu suka mengikuti ayah bekerja sebagai sutradara, lalu ketularan ilmunya. Begitu nggak kira-kira? Sebenarnya nggak juga sih dibilang ngikutin ayah, karena ayah meninggal tuh saya umur 4 tahun. Oh, jadi nggak kenal sama papa. Nggak kenal sama masih cuma sekilas-sekilas aja inget-ingetnya, masih 4 tahun kan. Pernah ikut syuting beberapa kali, datang ke lokasi itu ingetnya lagi syuting aja, cuma ya nggak tahu kejadiannya apa, cuma ya umur 4 tahun kan, 3 tahun 4 tahun. Terus habis itu papa meninggal tahun 85, saya masih 4,5 tahunan. Oh, jadi bukan karena belajar. Saya pikir tuh karena ngeliatin kerjanya papa waktu jadi sutradara lalu tertular. Rupanya masih 4 tahun. Nah, jadi gimana naluri sutradaranya itu dapat dari mana? Emang dari kecil emang suka nonton film sih, nonton ya dari mulai Gaban, Megaloman, Google First, Star Wars, lah film-film Hollywood yang masuk ke situ emang suka nonton kan. Terus suka nonton diajak mama juga, suka nonton dulu film Indonesia, Cut Nyak Din, film Indonesia lah yang tayang di sini. Terus pas SMP sih, pas SMP itu menemukan tumpukan skenario, ada sekitar 2 karung skenario gitu. 2 karung skenario? Di tempatnya tante, ada skenario saya ambilin, ini ada yang papa tulis. Skenario yang dulu pernah dibuat dan ditulis sama beliau gitu kan. Udah belajar dari situ, bikin skenario itu kayak gini. Akhirnya mulai belajar nulis dari situ. Jadi Anggi tidak masuk sekolah IKJ atau sekolah sinematografi, nggak sama sekali alami gitu ya? Iya, ya nekat aja, modal nekat. Dan film yang digarap oleh Anggi itu banyak sekali ya. Yang pertama Mama Cake, kemudian Cowboy Junior, Komik 8, Casino King ya, yang part 1, kemudian 3. Ini 3 paling heboh nih, termasuk film yang saya tonton dan saya nggak kedip-kedip nonton film 3 nih. Ada satu tokoh di 3 itu pimpinan pesantren ya. Pakaiannya biasa, lengan panjang biasa, tapi dia punya karisma. Penonton yakin dia nih memang pemimpinnya. Itu siapa dia tuh? Dia pemain juga, Arswandi Nasution. Emang kita mencari orang yang emang punya karisma itu dan dari kehidupan sehari-harinya nggak jauh dari yang diperankan kayak gitu. Jadi matanya yakin loh dia ini pimpinan pesantren. Dia nggak pakai ubel-ubel gitu, nggak pakai baju putih, biasa aja pakai kemeja biasa. Cuman orang yakin ini. Siapa yang casting itu? Saya juga mencari dari pemain, dipilih, terus casting, baru kalau oke, baru di kontrak gitu sih. Nah terus di film
komiknya ada 2 ya? Ada 3. Ada 3. Oh, subhanallah. Kalau itu laris, ada dibikin lagi 2 lagi gitu deh. Nah, yang terakhir adalah film yang bikin menghebohkan itu Warkop Lahir Lagi. Warkop Reborn itu menghasilkan penonton sekitar 6,5 juta dan penonton terbanyak di Indonesia apa? 6,8 juta 500. Barangkali bisa 6,8. realnya mungkin bisa 7 jutaan ya? Mungkin bisa Kan kalau itu sama menurut data ini ya. nggak sama bioskop-bioskop yang di luar, non major bioskop mungkin lebih 7 juta. Nah, itu secara kontraknya apakah ada pengaruh nggak dengan ada royalti nggak dengan penonton banyak kan sutradara ini masalah yang bikin film ini menarik kan? Ya itu tergantung dealnya ini sih personal sama PH-nya. Tapi kalau yang kemarin sih ada royalti tapi nggak berbentuknya sebagai ya bonus aja sih gitu. Anggi apa perbedaan menanggi film komedi dengan film drama? Bedanya apa? Beda banget sih. Kalau drama tuh lebih ke rasanya kan yang dicarikan rasanya. Keterkaitan antara satu karakter dan yang lainnya, ke storytellingnya, terus rasa yang mau disampaikan ke penonton tuh harus sampai gitu. Nah ini sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah yang mana? Drama. Oh, drama lebih mudah ya? Lebih mudah. Kalau komedi itu susah sebenarnya. Karena kan yang membuat orang sedih secara general tuh lebih sama gitu. Kalau yang membuat orang ketawa itu nggak sama gitu, relatif. Jadi setiap orang mempunyai selera humor yang beda-beda kan. Ada yang orang jatuh udah ketawa gitu kan. Gitu, ada yang sampai dia jumpa itu nggak akan ketawa. Jadi ya itu untuk mencapai secara generalnya ini sulit gitu kan. Apalagi kalau skenario setelah dibikin kayaknya lucu gitu kan. Terus waktu itu kita implementasikan ke para pemain itu kadang nggak lucu gitu. Kita itu yang suka terjadi gitu. Akhirnya kita mesti cari lagi ada gitu sampai di lokasi juga masih mencari momentumnya itu kan. Momentumnya nggak dapet nggak lucu gitu kan. Temponya salah aja dia nggak penyampaiannya beda tuh udah nggak lucu gitu kan. Jadi lebih susah komedi sih. Kalau menurut saya. Mama Cake itu dulu lebih ke drama gitu. Itu lebih gampang, lebih mungkin nggak tahu mungkin emang saya suka aslinya tuh sukanya film drama sih gitu. Ya mungkin lebih pendekatannya lebih mudah ke drama gitu. Tapi ke komedi eksplorasi yang melelahkan sebenarnya gitu. Jadi Anggi apa yang membedakan kok di sebelah sini orang ketawa, di bioskop lain ini ketawa. Jadi yang membedakan itu apa? Ya pasti sih pertama seleranya yang berbeda gitu kan. Selera humor tuh nggak bisa dijustifikasi sama apapun gitu kan. Jadi emang ya udah bawaan dia aja gitu kan. Nah itu yang benar-benar membedakan setiap orang tuh berbeda gitu kan. Nah yang kedua reference-nya gitu kan, dari pendidikannya, dari yang wawasan yang dia tahu apa gitu kan. Kalau misalnya dia nggak tahu referensi ini dia nggak akan ketawa kayak gitu. Jadi kalau misalnya referensi misalnya kayak jokesnya satir nih gitu kan, misalnya tentang hakim yang ngetok palu kadang dia ngebakar lukisan. Terus dia seolah-olah ya kayak ngebakar, ya itu kan banyak terjadi pembakaran pohon apa segala macam itu yang hutan terbakar tapi akhirnya dimenangkan gitu kan, menang gitu kan. Nah itu kan satir sebenarnya. Nah itu untuk beberapa orang tuh lucu banget gitu kan. Kayak gitu kan. Terus yang dia beri saya uang gitu, uang maksudnya ruang kayak gitu kan. Kalau orang nggak punya referensi, dia nggak akan ngerti gitu kan, dia nggak akan relate ke joke itu kayak gitu sih. Kayak misalnya kita di Amerika cerita sebutkan 4 nama ikan, orang Amerika ketawa di mana lucunya. Kalau di sini orang langsung punya referensi, mau dikaitkan dengan Pak Jokowi ya, gitu ya. Nah ini yang main di Warkop Reborn kan orangnya ganteng-ganteng ya. Itu bagaimana si ganteng-ganteng ini bisa juga menghadirkan kelucuan-kelucuan. Ya itu yang orang jadi penasarannya satu gitu kan. Pertama memerankan, siapa yang bisa memerankan mereka yang udah nggak ada gitu kan. Apalagi yang ikonik banget, Dono dan Kasino gitu kan. Nah akhirnya emang harus diperankan oleh aktor gitu kan. Dan dari sisi penjualan, marketing value-nya juga harus ada gitu kan. Kita mesti mencari aktor yang populer, yang digemari gitu kan. Dan acting-nya harus bagus gitu. Dan itu susah banget. Ya udah kita cari. Dan emang saya yang udah saya percaya pertama ya Abimana. Abimana udah sering kerja bareng kan, yang main di 3 juga kan sebagai Lam gitu. Itu lagi si Vino gitu kan. Vino
kedekatannya dia sama Warkop, dia fans banget sama Warkop gitu. Nah itu yang akhirnya bisa digali gitu, digali. Ya itulah jadi kita jelekin gitu. Dan emang karena harus mirip sama yang aslinya gitu kan. Nah itu yang bikin penonton justru makin punya value lagi, punya nilai lagi. Mas Indro ikut ke lapangan nggak memberikan pengarahan, memberikan coach apa? Oh iya. Dari mulai kan emang ini proyeknya Om Indro sama Falcon gitu kan. Jadi yang mereka mau bikin Warkop Reborn terus mencari direkturnya gitu. Hubungin saya. Jadi emang ya ketemu pertama sama Om Indro mau gimana segala macam. Baru akhirnya saya nonton film-filmnya, saya bikin satu cerita, plotnya seperti ini, pemainnya ini, terus ya udah jalan gitu. Anggi menyangka nggak bahwa penontonnya akan mencapai sampai hampir 7 juta penonton? Menyangka sih. Pertama emang apa ya, dari mulai jalan produksi gitu udah nggak tahu, ada feelingnya tuh udah enak gitu sama para pemain, sama story-nya, vibe-nya tuh, energinya tuh udah ada gitu. Nah ini yang sebuah aset yang energi yang bagus banget yang bisa buat ya bisa jadi sesuatu yang baik gitu kan. Terus kayak ada believe it or not sih, ada kayak sign-signnya gitu. Gitu ya. Jadi yang banyak lah gitu, dari mulai Abimana yang pas lagi kan kita kan untuk menghormati mereka kan, kita sebelum mulai kita nyekar dulu ke makamnya gitu kan, terus izin sama keluarganya semuanya suwun dulu gitu kan, terus ya pengen aja ini jalannya bener gitu kan produksinya. Terus Abimana pas lagi mau dubbing di mana di daerah Bintaro, terus dia pakai GPS, dia pas jalan nggak tahu nyampainya ke kuburan Mas Dono gitu, Om Dono gitu di kan. Tanah Kusir ya? Tanah Kusir kayak gitu kan. Terus yang wah ini apa nih gitu kan. Terus film itu selesai tanggal 6 bulan Juni. Tahun lalu tuh. Syutingnya selesai tanggal 6 bulan 6 di hari syuting ke 36 gitu kan. Terus saya sampai rumah jam 6 pagi gitu kan. Kenapa sih dengan 6 ini gitu ya. Terus lihat kan suka gitu kan, suka keganggu sama yang ini kok apa sih ke 6 kayak gitu. Ngelihat angka-angka suka aneh gitu kan. Nah ini mungkin nggak tahu deh. Gitu. Terus ternyata saya sempat bilang pas lagi ngedit, ini 6 juta nih penontonnya gitu. Gitu kan, harus gitu. Oh nggak tahu, feeling aja gitu. Itu bener 6 juta penonton. Ya nggak tahu sih gitu. Dan nanti Anggi akan buat keduanya ya? Sudah dibuat sih. Sudah dibuat. Sekarang editing. Jadi waktu lagi syuting langsung buka. Oh gitu. Jadi sekarang udah proses editing. Part kedua. Anggi kalau nonton film-film barat ya, kalau kita orang awam ya nikmatin aja itu film. Kalau Anggi nonton film barat, apa yang dinikmatin? Pertama sih dari sisi seninya dulu, mungkin dari penyampaian ceritanya, storytellingnya, terus secara teknisnya. Seperti apa, bagus apa enggaknya, teknisnya ada yang bisa dipelajari atau enggak. Biasanya emang saya belajar bikin film karena nonton film gitu kan. Yang kedua sih dari apa yang mau disampaikan, what to say-nya gitu kan. Misinya dia di dalam film itu apa yang ingin dibicarakan, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin di-influence-kan ke penonton kayak gitu. Biasanya nonton berkali-kali, kalau memang bagus gitu penontonnya berkali-kali gitu. Angle kameranya juga ya? Angle-nya itu secara teknis mungkin ya semuanya dilihat dari storytelling, pemain, acting, ya teknisnya, kameranya, editingnya, semuanya diperhatiin. Terus dipelajarin juga gitu dari sana. Apa perbedaan pembuatan film ketika zaman Papa dulu dengan sekarang? Teknologi kamera juga sudah lain kan? Sudah jauh berbeda, sudah melewati fase, udah beberapa kali fase kan. Kalau dulu Papa syuting dengan kamera 35 yang nggak ada monitornya, nggak bisa ada monitornya. Dia yang bisa ngelihat gambar tuh cuma kameramennya doang gitu. Jadi untuk ngelihat ngintip aja tuh mesti izin dulu kameramen. Terus ngedirect, mengatur adegan tanpa melihat monitor itu saya sih nggak kebayang tuh kayak apa gitu kan. Nah itu Papa tuh kayak gitu. Terus kalau sekarang sih udah ada kameranya udah ada LCD-nya sekarang. Udah ngasih scan lagi nggak bisa ya? Udah nggak ada bahan bakunya karena udah stop publish kayaknya, udah stop. Mungkin ada beberapa, cuma udah segmented, udah global, karena udah pakai digital semua. Dan bioskop kan dulu sampai ngumbar-ngumbar seri satunya masih di bioskop ini, nanti seri keduanya ntar diubah gitu kan bisa. Sekarang udah nggak gitu lagi ya? Iya udah nggak. Jadi yang diputar di bioskop tuh pakai apa? Sekarang pakai data DCP.
Jadi semuanya di-convert jadi file DPX, habis itu di-convert lagi kecil jadi DCP, cuma 1,6 giga gitu. Kecil, cuma berapa giga doang lah. Itu trailer yang kalau yang besarnya mungkin bisa sampai berapa ratus giga sih gitu kan. Tapi ya tinggal bawa hard disk sih kalau filmnya gitu. Jadi ada hard disk yang kecil lah, itu beberapa giga, nggak nyampe 1 tera, mungkin 1 tera gitu, dibawa kemana-mana. Dan kalau yang trailernya tinggal masukin flash disk aja. Jadi kalau dulu kan mesti tetap bawa can-nya, pasang trailer, pasang filmnya gitu. Nah, dari film komedi saya juga ingin ke film yang judulnya 3 nih. Film yang cukup menghebohkan juga karena di bioskop itu kayak ada ruang taklim. Dari pengajian ini dia mau jelas ini pada dan rame di medsos tuh ya untuk mengajak nonton. Apa yang Anggi ingin ungkapkan Anggi ingin sampaikan di film itu, di film 3 itu? Yang pengen diungkapkan bahwa ya Islam yang saya tahu tuh yang kayak gini gitu. Islam yang bukan Islam yang menyebarkan teror dan yang seperti apa yang digambarkan banyak dari film-film Hollywood atau yang lainnya gitu kan, atau media-media sekarang yang akhirnya menularkan Islamofobia kan. Itu kan film tentang Islamofobia yang udah stadium 5 kali gitu. Orang masuk kafe pakai itu aja udah parno gitu. Dan itu sebenarnya udah terjadi sih. Saya sempat pergi ke daerah di Eropa sana yang emang di kafe ditulisin nggak boleh ada no religion talk gitu kan, no religion outside. Emang ada gitu di beberapa tempat, apalagi di bar-bar gitu udah nggak boleh gitu. Jadi itu udah terjadi gitu kan, itu tinggal nunggu di Indonesia aja kapan gitu kan. Betapa sekuler ya mereka ya, saya agama dengan itu. Bahkan ada beberapa negara yang udah disband religion gitu kan. Dia boleh believe in God tapi nggak boleh bener-bener ya, kayak mengeluarkan semua agama dari kurikulumnya kayak gitu segala macam lah. Ada banyak negara-negara kayak gitu di Eropa di mana. Negara maju sih yang ya mereka bilang tuh maju dengan segala sistemnya gitu kan, tapi ya hak untuk beragama personal banget, jadi nggak boleh dibawa ke sosial. Ranah sosial ya. Anggi kan termasuk orang yang selalu mencari. Ketika membuat film 3 ini film-film tentang agama, kemana referensi yang Anggi cari? Mencari research-nya gitu. Waktu itu barang ke Ustadz atau ke buku-buku? Ya waktu itu sih udah nggak banyak waktu kan, jadi pas nulis itu bang udah buru-buru tuh. Sekarang lagi sambil syuting yang Comic Cat juga gitu kan, jadi akhirnya ke teman-teman aja sih, akhirnya ke Bonti ngobrolnya, ke kakak aja gitu, terus ke teman-teman, ke sesama ini, mungkin ada pengajian saya juga gitu kan di Pondok Labu, ngobrol beberapa, terus ya ke teman-teman sih lebih ke ngobrol sama teman-teman. Kalau ke yang Ustadz itu sih nggak sempet ngobrol. Cuma setelahnya ngobrol, setelah filmnya jadi, baru akhirnya kita yang ngobrol minta masukan atau koreksi atau apa. Ya ada beberapa Ustadz itu. Akhirnya Ustadz sebelum beredar dia Ustadz nonton dulu. Terus ada masukan dari para Ustadz? Ada waktu itu ada masukan dari Ustadz Erik Yusuf ya. Waktu itu salah ngomong sih, yang meninggal perempuan, terus kita bilangnya dia mati syahid gitu kan. Seharusnya kan dia syahidah. Oh, gitu kan. Cuma ada beberapa kata tadi saya emang, oh iya kelupaan gitu kan. Jadi yang sempet, oh ya ini kita ganti kayak gitu. Sempet sih kayak gitu. Sekarang apakah sudah ada dalam bentuk CD atau DVD? Di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak ada? Indonesia nggak ada. Adanya di Jepang. Di Jepang? Jepang mungkin ada beberapa negara yang saya nggak tahu, tapi yang udah pasti di Jepang. Karena saya datang ke sana untuk hadirin pemutarannya gitu kan. Dan penonton sana appreciate banget, itu ada di Instagram saya tuh yang ngantri untuk nonton itu. Oh ya? Gitu kan. Ngantri untuk nonton, pas setelah selesai nonton pun mereka minta tanda tangan saya gitu kan. Oh ya? Jadi bingung nih kok, surprise banget. Maksudnya kaget segini apresiasinya. Mereka kenal Islam aja enggak, tapi justru mereka jadi pengen tahu. Gitu, kayak gitu ya Islam. Iya, Muslim seperti itu ya. Mereka di-treat seperti itu gitu, kayak gitu. Di sana diputar umum gitu? Waktu itu ada pemutaran Osaka Asian Film Festival. Jadi beberapa film yang menarik gitu, temanya dibawa ke sana, diputar di sana, terus ya lumayan apresiasi. Judulnya diganti nggak di sana? Pas waktu lagi rilis teatrikal, rilis DVD juga diganti. Saya nggak ngerti bahasa Jepang gitu. Terus ada angka 3. Kata yang ngerti bahasa Jepang katanya
Revolution. Wow. Revolution of Three kayak gitu lah. Kayak misalnya revolusi 3 apa segala. Kayaknya kayak gitu, cuma dia juga nggak ngerti. Kayak bahasa Jepang soalnya diganti. Jadi sekarang kalau ada orang Indonesia ingin memiliki DVD dari film 3 atau Alif Lam Mim ya? ke Jepang. Jepang? Kalau nggak pesan dari sana, pesan di. Waktu itu sih udah beberapa yang di Twitter, Instagram sempat bilang nih, Kak udah dapat gitu kan. Ada dia pesan langsung ke distributor di sana, dikirimin gitu. Oke. Tapi kalau di sini sayangnya belum beredar ya karena sesuatu dan lain hal. Selanjutnya film apa yang sedang digarap sekarang? Sekarang lagi bikin spin-off sih, bukan remake, spin-off dari film Papa. Dulu dia sempat bikin film namanya 5 Cewek Jagoan. Itu sempat booming, filmnya sempat laris. Terus tadi mau bikin remake-nya 5 Cewek Jagoan, cuma lagi mikir, aduh kalau 5 cewek berarti akan seksi-seksi lagi gitu kan. Jadi lagi pengen, sebelumnya kan Warkop ada seksi-seksinya gitu kan. Nah pengen ini dulu deh, pengen nggak ke situ dulu gitu. Akhirnya saya bikin jadi 5 cowok jagoan. Jadi 5 cowok yang ya udah sok jagoan aja, tapi dibawa lebih ke komedi gitu. Lawannya pun zombie gitu, lawannya zombie, lucu-lucuan aja gitu kan. Jadi pengen ya having fun dulu lah, sama ya pengen mencari penonton yang membuka penonton lebih lebar lagi karena genrenya lebih fantasi yang ini. Nah kalau orang dulu kan kalau ditanya cita-citanya apa, dokter, insinyur, pilot. Sekarang mungkin lebih beragam ya, termasuk juga cita-cita ingin menjadi sutradara. Waktu kecil ada nggak cita-cita menjadi sutradara? Enggak. Cita-cita jadi Superman. Iya, waktu lagi SD pengen banget jadi Superman. Wah, nggak kayak, ya nggak tahu itu nggak mungkin gitu kan. Pikir kenapa nggak mungkin ya? Doa kan, sampai tahajud. Ya Allah menjadi Superman selama semingguan itu, 2 minggu, terus bilang ke mama, ya kita doa aja, kita dipikir bercanda kali gitu. Udah kita doa terus minta. Terus kalau pagi-pagi giniin pohon pisang, kok nggak keluar makan, keluar lesel gitu kan. Gitu kan. Ternyata pas ngomong sama kakak, yang lain ketawain, nggak mungkin lah itu cuma gini. Nggak mungkin ya gitu kan. Ya udah, terus habis itu cita-citanya setelah itu jadi rockstar, jadi ya main gitar, itu jadi main band aja gitu kan. Jadi rockstar ya terkenal, senang-senang gitu. Ternyata pas udah kesini juga, akhirnya saya sekarang balik lagi cita-citanya jadi Superman lagi kayaknya. Superman dalam arti yang sebenarnya gitu, manusia menjadi manusia yang utuh lah gitu, manusia yang seharusnya seperti apa gitu sih. Lagi belajar aja, pengennya kesana, mungkin emang secara bukan secara harfiah tapi secara apa ya, secara dibalik itu semua gitu, secara dilihat lebih dalam lagi, emang waktu kecil emang pengennya mungkin pengen jadi manusia yang baik gitu, manusia yang seharusnya yang super ini seperti apa gitu, super yang dalam arti yang sebenarnya kayak gitu. Nah kalau misalnya ada orang yang ingin bercita-cita jadi sutradara, kan lagi tanpa melalui pendidikan akademis tiba-tiba bisa jadi sutradara. Apa saja yang mesti dimiliki oleh seorang sutradara itu apa? Passion sih, passion. Jadi ya passion ke apa ya, passion itu semangat yang semangat berkarya gitu, passionnya karena emang suka sama film gitu kan. Jadi kalau nonton film aja tuh emang suka gitu, emang udah kayak makanan gitu. Jadi emang kalau nggak makan ya lapar kayak gitu. Jadi emang passionnya harus ada sih. Kadang sutradara bukan saja memikirkan bagaimana film ini bisa tercurahkan dalam bentuk film ya. Bagaimana film itu jadi laku, itu kan juga mesti jadi pikiran juga. Enggak, kalau itu tugas produser. Iya. Produser tuh memikirkan supaya gimana supaya film jadi laku. Kalau sutradara memikirkan gimana supaya film jadi bagus. Gitu. Jadi kadang sutradara juga di sini jadinya bertugas sebagai produser juga karena mikirin harus lakuin seperti apa gitu kan. Tapi ya kerjaannya aja jadi kayak produser, cuma dibayarnya nggak. Jadi statusnya pun nggak gitu kan. Jadi sekarang sutradara di sini dituntut untuk bikin film yang laku gitu. Sebenarnya kalau melihat job desk yang sebenarnya, sutradara ya cuma dikasih skenario, dia menginterpretasi skenario itu, mengeksekusi menjadi sebuah film, itu tugas sutradara. Jadi nggak mikirin harus laku, promosinya gimana, penonton sukanya apa, itu nggak mikirin harusnya gitu kan.
Tapi kalau di sini jadi udah rancu gitu. Tapi kalau makanya sutradara pun berbeda-beda. Ada sutradara yang khusus untuk film-film art house gitu kan, film art yang untuk festival, yang kalau kita nonton nggak ngerti ini apa gitu kan. Itu banyak gitu kan, yang eksplorasi seni dan gimana gitu. Ada yang saudara yang emang pengen berkomunikasi dengan penontonnya, pengen bercerita, storytelling, pengen menghibur penontonnya kayak gitu kan, emang ada. Ada saudara yang emang pengen glamornya aja gitu, mereka kadang nggak mikirin karya tapi lebih ke eksistensi gue sebagai saudara. Ada juga kayak gitu, banyak sih tipe-tipe saudara gitu. Nah, menjadi saudara yang mana dulu nih gitu kan, maunya kemana gitu. Kalau Anggi akan mengambil genre yang mana? Kalau saya selama ini pengennya sih menjalankan dua itu, antara ada waktunya harus kita berbicara dengan penonton, dengan menghibur mereka, dengan memberikan pokoknya dualisme lah, mutual gitu kan. Ada satu lagi yang kapan ada waktunya mau bikin film-film yang emang eksplorasi seni saya sendiri gitu, tanpa memikirkan ini akan laku atau enggak kayak gitu. Jadi balancing antar keduanya lah itu. Waktu lagi bikin film 3 kan seperti itu kan, lebih ke eksplorasi seni, apa yang pengen saya ungkapkan, saya bicarakan gitu kan. Nah itu kan 3 film itu seperti itu, Mama Cake juga seperti itu gitu kan. Tapi kalau yang pas Comic 8 atau Kubo Junior atau Warkop DKI ini memang benar-benar mau menghibur penonton kayak gitu. Jadi berjalan di dua kaki sih, biar imbang. Untuk menjaga sebuah harmoni film, apakah mesti ada protagonis, antagonis, selalu kombinasi seperti itu nggak sih? Kalau secara ya aturan, bukan aturan sih, maksudnya secara dasar penceritaan emang kalau kita melihat dari satu sudut pandang pasti kan ada protagonisnya mana antagonisnya gitu. Biasanya ada, apalagi filmnya ke action gitu, atau film yang komedi ada actionnya, pokoknya ada sebuah misi yang tujuankan untuk ya gitu, kejahatan atau apa gitu. Tapi kalau misalnya lebih ke drama sih seharusnya antagonisnya tuh mempunyai sisi yang protagonis juga. Jadi karena kan satu orang tuh bermacam-macam di dalamnya gitu kan. Jadi kapan dia melakukan hal yang nggak baik ya dia menjadi antagonis gitu. Kapan dia melakukan yang baik dia jadi protagonis gitu. Jadi kalau untuk melihat sisi yang lebih lebar lagi perspektifnya, ya semua orang bisa menjadi protagonis itu gitu. Tergantung situasi dan kondisi dan pilihan yang dia ambil pada waktu itu kayak gitu. Oke, Iwan Anot, kami masih berbincang-bincang dengan Anggi Umbara. Beliau adalah seorang sutradara film dan film-filmnya meledak ya. Salah satunya film Warkop yang dibuat kembali itu menghasilkan penonton hampir 7 juta penonton. Baik, sahur. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Sahur!